Hai semuanya, saya Ikhlas Nina Ramadhani, nomor 17, dari kelas 11 IPS 1, SMA Negeri 7 Purworejo, akan memberikan penjelasan mengenai Perjanjian Rombroyan, mulai dari apa itu Perjanjian Rombroyan, hingga dampak dari adanya Perjanjian Rombroyan tersebut. Perjanjian Rombroyan merupakan perjanjian antara Belanda dengan Indonesia untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum diadakannya KMB. Perjanjian ini dimulai pada 14 April 1949, kemudian ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta, di bawah pengawasan UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Perjanjian ini diberi nama Perjanjian Rombroyan karena nama perjanjian ini diambil dari nama perwakilan negara Indonesia dan juga Belanda, yaitu dari Indonesia Muhammad Rom, dan dari Belanda, Dr. J. Herman van Rooyen. Akhirnya diberi nama Perjanjian Rombroyan. Perjanjian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, adanya serangan Belanda ke Yogyakarta pada agresi militer Belanda II. Dua, berhasilnya serangan umum 1 Maret yang dilakukan pasca proklamasi kemerdekaan. 3. Belanda menahan para pemimpin Indonesia yang kemudian menuai kecaman dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan Dewan PBB. Tekanan dari luar negeri inilah yang kemudian membuat perlunya dilakukan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Dalam perundingan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari tiap negara. Dari Indonesia ada Muhammad Rom, Ali Sastroamidjojo, Dr. Leimena, Ratu Harhari, Insinyur Juanda, dan Dr. Supomo. Sedangkan dari pihak Belanda ada Dr. J. Herman van Rooyen, Dr. P. J. Koets, Van Hoogstratendan, Blom, Jacob, Dr. Van, Dr. Gede, dan Dr. Giber. Selain itu, perundingan ini juga dihadiri oleh UNCI sebagai pihak penengah yang diketuai oleh Manley Cochrane dari Amerika Serikat. Pada mulanya, perjanjian ini menemui jalan buntu karena kedua belah pihak bersikukuh dengan kemauan masing-masing. Akhirnya, UNCI sebagai pihak penengah mengusulkan Muhammad Hatta untuk hadir di pertemuan berikutnya, dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga turut hadir karena kehadirannya sangat diperlukan untuk menegaskan posisi Yogyakarta. Pada tanggal 7 Mei 1949, kedua delegasi sepakat mengeluarkan pernyataan dari masing-masing pihak, yang kemudian ditetapkan sebagai hasil Perjanjian Rombroyan. Isi Perjanjian Rombroyan: 1. Indonesia menghentikan perang gerilya. 2. Pemerintah RI akan menghadiri KMB. 3. Belanda menyetujui pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. 5. Belanda menyetujui RI sebagian dari negara Indonesia Serikat. 6. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat. 7. Belanda dan Indonesia akan mendirikan persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. 8. Belanda memberikan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Adanya Perjanjian Rombroyan ini juga memberikan beberapa dampak. Yang pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta dari pengasingan pada 6 Juli 1949. 2. Penyerahan mandat kepresidenan kepada Soekarno oleh Syarifuddin Prawiranegara. 3. Gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. 4. Dilaksanakannya KMB di Den Haag, Belanda. Itulah beberapa penjelasan mengenai Perjanjian Rombroyan.
Terima kasih telah menonton.